Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali prediksi dari Boruto to Blue Vortex part ke-30. Nah, pada part ke-30 sebelumnya, Boruto dan Kawaki kesulitan melawan Jura tanpa menggunakan karma. Di sisi lain tempat, tampaknya tim 10 mengalami masalah yang sama seperti Boruto ketika melawan Matsuri dan Mamushi. Begitu juga yang terjadi dengan pertarungan Mitsuki melawan Ryu. Namun, berbeda dengan Sarada karena dia telah membangkitkan Mangekyo saringannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Video prediksi ini berjudul adegan dimulai dengan diperlihatkannya Code. Setelah merasa kemenangannya sudah di depan mata, Code mencoba untuk membuat Sarada putus asa. Code berkata, "Sudah kukatakan bahwa melawanku adalah hal yang sia-sia. Kau sama seperti ayahmu, Uchiha Sasuke." Di sisi lain, terlihat Sarada menahan rasa sakit di lengannya. Code melanjutkan perkataannya, "Apa kau tahu ekspresi menyedihkan dari ayahmu saat melawanku?" Dia sangat putus asa dan menyuruh Boruto untuk kabur. Di pertarungan mati-matian hanya melindungi seorang buronan, dan pada akhirnya dia menjadi pohon dan tidak akan selamat lagi. Setelah mengatakan hal tersebut, Code pun tertawa. Di sisi lain, Sarada yang mendengar perkataan dari Code pun merasa sedih dan juga marah. Sarada berkata, "Beraninya kau menghina perjuangan ayahku." Tiba-tiba, Sarada membangkitkan Mangekyo saringannya. Sarada melanjutkan perkataannya, "Aku tidak akan memaafkanmu." Code yang melihat mata Sarada memiliki bentuk pola yang berbeda pun heran. Code berkata, "Sepertinya itu Mangekyo saringan ya. Apa bedanya dengan milik ayahmu? Itu tidak akan merubah situasi sekarang." Sebelum Code menyelesaikan perkataannya, ternyata Sarada sudah berada tepat di sampingnya. Code yang menyadari itu pun terkejut dan menoleh ke samping. Dengan cepat, Sarada melancarkan pukulannya ke perut Code. Terlihat, Code pun terkena pukulan Sarada dan berteriak kesakitan. Di saat yang bersamaan ketika memukul Code, muncul sebuah percikan api yang sangat besar. Akibatnya, Code pun terpental sangat jauh hingga menabrak sebuah bangunan dan hancur. Tak lama setelah itu, setelah menerima serangan mendadak dari Sarada, Code pun bangkit kembali sambil memegangi perutnya yang sakit. Setelah Code berdiri, tiba-tiba dia merasakan panas yang luar biasa di sekitar tubuhnya. Code yang sambil menahan rasa sakitnya berkata pada Sarada, "Kurang ajar, apa yang kau lakukan pada tubuhku?" Mendengar hal itu, Sarada pun berjalan perlahan ke arah Code dan berkata, "Ini belum seberapa dengan penderitaan yang dialami ayah dan juga Boruto. Aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang sama seperti yang kau lakukan terhadap mereka." Tiba-tiba, Sarada melakukan perfect Susanoo-nya yang berwarna merah muda. Adegan pun beralih ke Boruto dan Kawaki. Boruto, Kawaki, dan Jiraiya menyadari ada sebuah Susanoo di belakang mereka pun terkejut. Boruto berkata, "Susanoo, bukankah itu berasal dari tempat Sarada?" Sambil memasang ekspresi khawatir, Boruto berkata dalam hati, "Sarada, apa yang sedang terjadi denganmu?" Di sisi lain, Jura kembali menyerang Boruto dan Kawaki menggunakan Mokutonnya. Namun, Boruto dan Kawaki terbang kembali untuk menghadapi Jura kembali. Adegan pun beralih ke Ryu. Ryu melihat sebuah Susanoo pun merasa heran. Ryu berkata, "Makhluk apa itu? Dia sangat besar." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Ryu merasakan ada sebuah energi besar dari arah sampingnya. Ternyata, energi yang besar itu berasal dari Mitsuki. Terlihat, Mitsuki meningkatkan Sage modenya ke bentuk yang lebih sempurna. Mitsuki berkata, "Meski latihan berkali-kali, aku belum bisa menguasai ini sepenuhnya. Ini akan berbahaya bagi tubuhku jika aku menggunakannya terlalu lama." Ryu yang melihat perubahan dan tekad dari Mitsuki pun sedikit terkejut. Ryu berkata, Kenapa kau berbuat sampai sejauh ini?" Adegan pun beralih ke pertarungan tim 10 melawan Mamushi dan Matsuri. Terlihat, Konohamaru yang terluka di tubuhnya mencoba untuk bangkit kembali setelah diserang oleh Shinju tersebut. Matsuri melihat kegigihan Konohamaru untuk bertarung berkata, "Tidak kusangka orang lemah sepertimu bisa bertahan dari seranganku." Konohamaru yang sambil menahan rasa sakitnya berkata bahwa dia melakukan ini karena ingin melindungi senyuman warga desa Konoha, desa yang selalu dijaga oleh Hokage ke-7, yaitu Uzumaki Naruto. Muak dengan ocehan dari Konohamaru, Matsuri kembali menyerangnya dengan membuat ombak setan yang sangat besar. Shikadai, Chocho, Inojin yang melihat ombak yang sangat tinggi pun terkejut. Shikadai berkata, "Ya benar saja, bagaimana cara menghindari ombak yang sebesar ini?"
Sebelum ombak tersebut menerjang mereka, tiba-tiba Himawari muncul dan menghancurkan ombak tersebut menggunakan telapak tangannya. Matsuri yang melihat serangannya berhasil ditepis pun terkejut. Matsuri berkata, "Mustahil, bagaimana gadis itu melakukannya, padahal dia tidak sekuat ini sebelumnya." Ternyata, selama menggunakan cakra Kyuubi, mata kanan Himawari berubah menjadi mata Byakugan. Terlihat, Himawari sepertinya tampak dikendalikan oleh sesuatu. Adegan pun beralih ke Sarada kembali yang sedang menggunakan Susanoo. Koreema Susanoo yang ada di hadapannya pun terkejut. Tak lama setelah itu, Kok mencoba memberikan tanda cakar ke Susanoo tersebut. Namun, tanda cakar diberikan oleh Kok seketika meleleh di saat itu juga. Kok yang heran pun berkata, "Kenapa aku tidak bisa memberikan tanda cakar ke Susanoo itu?" Di sisi lain, Susanoo Sarada langsung menyerang Kok menggunakan pukulannya. Karena serangannya yang begitu cepat, Kok tidak sempat untuk menghindar. Akibatnya, Kok pun terpental sangat jauh sebelum dirinya menabrak sebuah bangunan dan menggunakan tanda cakar ke bangunan tersebut dan masuk ke dalamnya untuk menghindari benturan. Terlihat, Kok sudah berada di tanah kembali. Di sisi lain, Sarada yang masih di atas Susanoo pun langsung melompat turun dan berniat melancarkan serangannya ke arah Kot. Setelah dekat dengan Kot, Sarada pun menggunakan Jutsu Koton untuk menyerangnya. Kot melihat ada api yang mengarah dari atas pun menggunakan tangan cakarnya untuk menghalau serangan tersebut. Setelah api tersebut hilang, Kot terkejut karena Sarada bersiap untuk melancarkan pukulannya. Karena tidak ingin celaka, Kot pun menghindar. Terlihat, pukulan Sarada pun mengenai permukaan tanah. Tak lama setelah itu, tiba-tiba tanah tersebut membuat lubang yang sangat dalam. Bahkan, efek tersebut berdampak di sekitar Kot. Karena hal itu, Kot pun kehilangan keseimbangannya. Di saat yang bersamaan, Sarada tiba-tiba muncul dan bersiap menyerang Kot kembali dengan pukulannya. Namun, Kot menangkis pukulan tersebut menggunakan tangan cakarnya. Karena kekuatan pukulan Sarada yang begitu besar, Kot pun akhirnya terpental jauh. Tak sampai di situ, Sarada pun melesat dengan cepat untuk menyerang Kot secara beruntun. Namun, Kot berhasil menangkis satu persatu serangan dari Sarada. Karena Sarada lengah, Kot pun menyerang Sarada menggunakan tangan cakarnya. Terlihat, tangan kiri dari Sarada pun langsung putus akibat serangan tersebut. Tak lama setelah itu, Kot pun menendang Sarada hingga Sarada terjatuh ke tanah. Setelah Kot mendarat ke permukaan, Kot pun mengambil Sarada yang terduduk dan sedang memegang tangannya yang terluka. Sambil berjalan, Kot pun berkata, "Kau sempat mengejutkanku, tapi kekuatan besarmu itu belum cukup untuk mengalahkanku. Sayang sekali." Setelah sampai di hadapan Sarada, Kot pun mengangkat tangan cakarnya. Sebelum Kot mengakhiri hidup Sarada, tiba-tiba Sarada berkata pada Kot, "Sayang sekali ya, pertarungan kita sampai di sini saja." Kot yang heran dengan perkataan Sarada pun bertanya padanya bahwa apa yang sedang dia bicarakan. Tak lama setelah itu, Sarada pun melihat ke arah Kot. Tiba-tiba, dari sudut pandang Kot, dia pun melihat Sarada sudah tidak ada lagi di hadapannya. Terlihat, Kot pun terkejut melihat kejadian tersebut. Tiba-tiba, dari arah depan Kot muncul sesuatu yang sedang melesat dengan cepat ke arahnya. Ternyata, itu adalah Sarada yang sedang menggunakan Chidori. Karena tubuh dari Kot tidak bisa bergerak, Kot pun akhirnya terkena serangan Chidori dari Sarada di bagian titik vitalnya. Terlihat, setelah menerima serangan tersebut, Kot pun terjatuh dan bertanya bahwa apa yang sedang terjadi. Sarada yang mendengar itu membalas, "Itu adalah genjutsu milikku. Karena efek panas yang ada di dalam dirimu, itu akan membuatku lebih mudah untuk membuatmu berhalusinasi dan menganggap kejadian yang kau alami itu benar-benar nyata. Padahal sebenarnya, kau sudah terperangkap." Terlihat, Kot yang terbaring di tanah mendengar perkataan Sarada membalas, "Tidak mungkin. Aku tidak mungkin kalah di tempat seperti ini." Setelah mengatakan hal tersebut, Kot pun sudah tidak bergerak lagi. Dan adegan pun habis sampai di sini. Ternyata, semua kejadian tadi adalah genjutsu dari Sarada. Pada akhirnya, Kot pun tumbang. Sedangkan di tempat pertarungan yang lain, mereka sedang berjuang untuk mengalahkan para shinji tersebut. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada part ke-31. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.